Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya, adik. Bunda. Bagaimana kabarnya, Bun, hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ganggu waktunya kayak ini, Bun. Ya, tidak apa-apa, Pak Adik, Iya, silahkan. jadi gini, Bun, seperti yang kemarin saya sampaikan di WhatsApp Hmm, bahwa saya mohon waktunya untuk menyelesaikan salah satu tugas saya di program Guru Penggerak ini, Bun, iya, di modul 3.1. baik. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan ya, Bun, ya. Iya, Mohon izin, baik, mohon Pak. waktunya, Bun, Ya, ya. silahkan, Pak, silahkan. Baik, saya langsung aja, Bunda. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus yang ada di sekolah ini, di SDN Kapuk 01 ini, yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral? Kan pastinya ada ya, Bun, kasus-kasus di sekolah ya, Bun, ya. Iya, banyak, Pak, Banyak sebenarnya. sekali. Nah, Iya. itu bagaimana Bunda mengidentifikasinya bahwa itu adalah kasus bujukan moral atau kasus dilema etika? Itu pertama, Bun, silakan. Kalau kami di sekolah ini, Hmm. jadi berdasarkan kasus yang ada, nah dilema etika karena harus memutuskan antara dua pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi antara Hmm. dilema etika dan rujukan moral tersebut, Oh, siap, ya. Bunda. Nah, kemudian kalau misalnya alasan itu masuk akal dan dibenarkan, Hmm. maka itu bisa disebut dengan ke dalam dilema etika. Dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka Hmm. tidak sesuai maka akan menjadi atau masuk ke dalam rujukan moral. Contohnya begini, Pak Adi. Di dalam sekolah kita itu memang banyak banyak kasus ya. Saya ambil salah satu kasus di kelas 6. Ya, siap, Bunda. Ya, di kelas 6 itu Hmm. ada siswa yang sering tidak masuk sekolah. Ya, sering tidak masuk sekolah dan anak tersebut juga mendapatkan KJP. KJP. Nah, tetapi walaupun begitu kita tidak langsung bisa memutuskan untuk memberikan peringatan langsung tidak sekolah atau memutuskan KJP-nya itu tidak. Oh. Tetapi kita melihat dulu kondisinya seperti apa, kemudian keadaannya seperti apa. Nah, itu yang harus kita lakukan. Memang sulit untuk memutuskan suatu masalah itu karena satu pihak anak itu memang keadaannya nggak ada kurang, tetapi juga faktor lain yang bisa menyebabkan anak tersebut tidak masuk sekolah. Ya, maka dari itu kami juga tidak langsung harus diputuskan tidak mendapatkan KJP atau tidak apa ya maksudnya stop sekolah, pokoknya tidak boleh sekolah kalau Diberhentikan gitu ya, Bunda. diberhentikan dari sekolah karena hal itu memang benar-benar menjadi dilema ya. Jadi memang yang satu tim memang sangat membutuhkan, tetapi di satu pihak memang ini harus benar-benar dilakukan apa yang harus kita lakukan untuk supaya anak itu bisa kedepannya lebih baik lagi. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan Iya, yang kita harapkan gitu ya, iya Bun, yang ya. kita Siap, harapkan. siap, Jadi siap. anak itu maksud kami biar anak itu bisa tetap sekolah terus, tetapi juga harus belajar dengan baik. Baik, baik, baik. Ya, Siap, Bun. Untuk pertanyaan kedua, Bunda, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan pertama nih, Bun. iya, Ya, bagaimana Bunda Supri menjalankan pengambilan keputusan nih selama di SDN Kapuk 01 pagi ini, iya, terutama untuk kasus-kasus seperti yang tadi Bunda iya, sudah memberikan satu contoh ya, Bun, ya, itu, yaitu ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. iya, Kan tadi Bunda memberikan contoh anak yang kurang bisa mengikuti aturan ya, Bunda, iya, artinya ya. Kalau kita melaksanakan istilahnya peraturan dengan benar, ya berarti anak itu seperti diputus KJP atau dikeluarkan dari dikeluarkan dari sekolah, sekolah. kita juga tidak salah sebetulnya, Bun, ya. Iya, Tapi dengan kata lain, benar juga dengan kita melakukan pertimbangan-pertimbangan seperti melihat apa namanya kondisi keluarganya begitu, Bun, ya. iya Nah, betul. sekarang pertanyaannya itu, Bun, bagaimana nih Bunda dalam pengambilan keputusan tersebut nih, apalagi yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Gimana, Bun, Iya. triknya? Jadi kami berarti
kepala sekolah, Wakasek sama guru-guru itu satu tim ya Oh, Pak ya, siap. satu tim. Jadi kami akan musyawarahkan dulu dengan Wakasek. Nah, bagaimana kalau kita punya masalah seperti ini atau tindakan apa yang harus kita lakukan. Oh, siap. Nah, setelah itu kami juga akan bicara sama Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru kelas tersebut. Dilibatkan juga Iya, berarti ya Bu ya? dilibatkan juga supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui sebabnya apa, nanti juga mungkin bisa memberikan saran solusinya seperti Oh, siap. apa gitu kan. Jadi bukan hanya keputusan kepala sekolah saja, tetapi semuanya harus dilibatkan Dilibatkan. supaya keputusan itu bisa menjadi keputusan yang terbaik. Oh, baik, Nah, baik Bunda, siap. Untuk pertanyaan kedua saya sudah jelas. Berarti pengambilan keputusan di sekolah ini, berarti Bunda tidak sendiri ya Bun ya? iya Artinya harus melibatkan melibatkan beberapa pihak ya, Wakasek, Wakasek, guru-guru melibatkan gitu ya. guru-guru gitu. Siap, baik Bunda. Untuk berikutnya Bun, pertanyaan ketiga, ini langkah-langkah nih atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini nih dalam menyelesaikan permasalahan? Iya. Jadi tadi mungkin ini berkaitan dengan yang nomor 2 tadi ya Pak. Jadi memang setiap permasalahan itu kan sebaiknya kita selesaikan dengan musyawarah. Ya, pertama pasti karena Wakasek itu menjadi eh, yang membantu kami, yang membantu kepala sekolah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Berarti saya harus eh, komunikasi dulu nih sama Wakasek. Setelah itu, kami akan mengadakan rapat Dewan Guru untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam masalah tersebut. Supaya apa? Supaya semua Dewan Guru juga tahu apa yang ada permasalahan yang ada di sekolah ini. Kemudian caranya bagaimana pengambilan keputusannya supaya juga misalnya jika ada guru yang mendapatkan permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik juga, bukan hanya guru itu sendiri, tapi banyak hal yang terlibat di dalamnya. Baik Bunda, untuk berikutnya ini hal apa nih yang menurut Bunda Supri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang tadi, yaitu kasus-kasus dilema etika. Jadi apa nih yang menurut Bunda efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut saya yang paling efektif adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara Wakasek, guru-guru dan pihak yang terkait seperti orang tua siswa tersebut. Oh, iya. Nah, jadi mungkin setelah kita mengadakan komunikasi, kemudian bermusyawarah, kita tetap akan memanggil orang tua. Apa penyebabnya, apa sebabnya, faktornya apa, kita harus tahu, Pak. Oh, iya. Jadi itu juga membantu kami dalam memutuskan suatu masalah. Iya. Mengidentifikasi berarti Bu. Iya, jadi mengidentifikasi dulu. Misalnya masalahnya apa, kenapa nggak masuk sekolah, ada apa, faktornya apa. Kan yang kalau di rumah yang tahu kan orang tua. Kalau kami yang tahu kan berarti guru-guru yang ada di sini. Jadi semuanya harus terlibat dan info-info itu kita kumpulkan baru bisa kita putuskan. Ya. Baik. Terima kasih Bunda. Jawabannya untuk berikutnya Bun, ini hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan? Ya, pastinya setiap kegiatan ada tantangan ya Bun ya. Iya. Nah, termasuk dalam pengambilan keputusan. Iya. Nah, kalau menurut Bunda nih, apa nih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus-kasus seperti yang tadi kita bahas tentang dilema etika? Yang masalah tadi ya Pak ya. Iya, tantangan Jadi apa kalau nih? tantangan kami adalah karena di lingkungan Kapo ini memang kurang kondusif ya termasuknya karena daerahnya daerah yang apa tuh banyak penduduknya, padat penduduknya ya kan. Kemudian memang daerahnya tuh kurang maksimal dalam pendidikan ya karena memang lingkungan sih yang berpengaruh kuat itu ya kan. Nah kemudian kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua tersebut. Jadi kadang tidak ada kepedulian nih Pak. Gitu. Iya, jika misalnya anak nih nggak sekolah, kadang orang tuanya kan nggak peduli ya, nggak apa-apa nggak sekolah. Nah kadang kan seperti itu dan anak tersebut juga bisa saya nggak sekolah nggak apa-apa lah. Nah seperti itu. Jadi sepertinya kurang ada semangat, kurang ada peduli. Oh sekolah itu penting gitu loh.
manfaatnya banyak untuk masa depan dan sebagainya. Jadi itu yang memang harus harus dibangun kesadaran tentang kepedulian Akan belajar. pentingnya pendidikan Ya, gitu ya Bun pentingnya ya. pendidikan antara siswa sendiri dan orang Orang tua di tua. rumah seperti itu. Iya baik Bunda. Bisa saya ambil garis merahnya berarti kaitannya dengan memang lingkungan yang berpengaruh ya Bun ya. Iya, lingkungan berpengaruh Pak Baik. kalau di sini. Kemudian apakah Bunda memiliki tata kala nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika baik yang menimpa siswa maupun masalah yang pada pendidik atau tenaga pendidik ya Bun di sekolah. Iya. Nah, apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat? Apakah Bunda punya jadwal khusus nih untuk menyelesaikannya? Ya sudah dipending dulu nanti diselesaikan ketika sudah sesuai jadwalnya. Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bunda jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal khusus ya Pak ya. Tidak ada ya. Iya, jadi tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika ya, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terkait. Oke. Iya. Gitu ya benar. Berarti Mm-mm. nggak ada jadwal khusus ya? Enggak, tidak ada. Jadi misalnya ada kasus ya langsung kita tangani, nggak harus nunggu oh besok atau hari apa, enggak. Ya, karena semakin cepat masalah tersebut diselesaikan itu semakin baik. Semakin baik. Ya, jadi nggak berlarut-larut gitu ya Baik, Pak ya. siap, siap, siap. Yang berikutnya Bun, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor apa nih yang mempermudah Bunda selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu atau mempermudah kami dalam menyelesaikan masalah adalah ya terutama Wakasek, kemudian para guru ya kan, guru-guru yang ada di sekolah ini, kemudian orang tua murid sendiri yang mempunyai kasus itu juga bisa Pak, karena kita tahu kondisinya di rumah seperti apa, kemudian info-info untuk di rumah itu seperti apa, nah itu juga bisa membantu untuk memutuskan suatu masalah. Jadi yang pertama memang Wakasek dan guru-guru gitu. Baik. Tapi apakah pernah Bunda dalam kasus selama ini di SDN Kapok 01 ini melibatkan pimpinan langsung dari Bunda sendiri, misalnya pengawas sekolah, Gitu. seperti itu. Apakah pernah Bun? Jadi gini Pak, kalau memang masalah ini bisa diselesaikan di sekolah, kita selesaikan di sekolah. Tetapi alhamdulillah selama ini belum ada masalah yang tidak terselesaikan. Sampai naik ke atas ya, belum ya Bun ya? Jadi misalnya nih Pak, nanti kalau misalnya kita juga nggak pingin sih, misalnya kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di sekolah, udah melibatkan kami sendiri, guru-guru tidak bisa, maksudnya tidak bisa terselesaikan, mungkin saya akan minta bantuan kepada pengawas. Ya, tapi alhamdulillah selama ini tidak ada. Mudah-mudahan nggak ada ya Bunda. Amin. Baik Bunda, terakhir Bunda. Ya. Dari semua hal yang telah Bunda sampaikan tadi, nah pembelajaran apa nih Bun yang bisa kita petik nih dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Terakhir Bunda. Jadi pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, ya kan? Karena apa? Karena kita harus melihat dari berbagai sisi serta perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah kita. Berarti tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan ya Bun ya? Jadi kita harus tahu dulu nih permasalahannya apa gitu. Baik Bunda. Nampaknya sudah selesai Bun, pertanyaannya sudah selesai, semua sudah saya tanyakan. Saya juga sudah mendapat jawaban yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Atas waktu dan jawabannya. Saya banyak belajar dari Bunda, mudah-mudahan ketika nanti saya mendapat amanat, mendapat kepercayaan menjadi pemimpin sekolah seperti Bunda, saya bisa melaksanakan pengambilan keputusan dengan baik. Amin. Sekali lagi terima kasih Bunda. Saya pamit ya Bunda ya. Sukses ya Pak ya. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bunda. Pagi Pak Ade. Gimana kabarnya Bun hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, mohon izin Bunda minta waktunya sebentar. Ya, siap. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di WA, saya mau ngobrol sama Bunda terkait dengan tugas CGT saya. Boleh ya Bun ya? Boleh, siap, silakan. Baik. Langsung aja Bun. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ada di LMS ya Bun. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bunda
dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, Beda tipis ya. beda. Tapi kalau yang dinamanya kita dilema etika itu kan ya berarti ya benar benar ya kan. Jadi dalilnya benar, aturannya benar, maka kita harus lakukan benar. Tapi tidak menutup kemungkinan pada masalah yang datang itu kita masuk kepada bujukan moral. Karena benar itu sudah benar. Tapi kadang-kadang gini Pak, kalau benar, tetapi jika itu masih bisa dipertimbangkan dengan satu keputusan, dengan tidak meninggalkan masalah itu, terus menerus dipantau, sehingga kita tahu nanti output yang dihasilkan itu adalah benar dan positif. Karena suatu kebenaran itu tidak bisa kita katakan itu salah. Dan satu kesalahan itu tidak bisa juga kita katakan benar. Tapi di dalam kita melihat suatu masalah itu sudah salah, menyalahi aturan. Tapi jika itu masih bisa dipertimbangkan, nantinya hasilnya bisa positif dan baik, itu kita tetap pertimbangkan dengan menggunakan bujukan moralnya begitu Pak Ade. Jadi Iya. dengan melihat dulu kasusnya apa Ya. gitu Bun ya. Iya. Pelajari kasusnya seperti apa, baru bisa kita identifikasi bahwa itu Iya. termasuk Bujukan bujukan moral moral atau atau etika. dilema etika. Dilema etika. Gitu. Gitu ya Pak. Iya. Ya Bun. Oke, untuk yang kedua Bunda, Ya. mohon izin. Bagaimana nih Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini nih, di SDN Kapuk 12 ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Tadi yang dilema etika itu Bun, ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau Bunda ambil keputusan yang A ada nilai kebajikan, di keputusan B juga ada nilai kebajikannya. Nah itu Bunda sebagai pimpinan di sekolah ini apa yang Bunda lakukan untuk bisa mengambil keputusan? Mau A atau B? Kalau kita bilang rumit, enggak juga ya. Tapi kalau kita bilang enggak, memang harus kita memahami dulu nih kemana dan kita mengambil keputusan apa. Ya. Bagaimana ya? Kita harus punya prinsip. Siap. Kita punya prinsip. Kita tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar. Itu sampai di situ dulu. Kita tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar. Sesuai dengan tracknya gitu ya Bun. Iya. Langkah-langkah apa nih Bun atau prosedur seperti apa yang biasanya Bunda lakukan dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi misalnya ada masalah, situ Bunda harus mengambil keputusan. Nah itu biasanya ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang Bunda punya itu untuk bisa dilaksanakan sebelum mengambil keputusan tersebut? Biasanya Bunda melakukan apa? Identifikasi masalah dulu. Pasti ya, identifikasi masalah. Dulu. Baik itu di rekan-rekan guru, baik di anak-anak kita. Dan yang bisa kita bahas bersama itu kan dengan murid-murid kita. Kalau masalah di antara teman-teman identifikasi masalah dulu, baru saya bicarakan dengan kepala sekolah. Tanya gitu, kenapa sih bisa begini? Tapi kalau kasusnya itu pada murid-murid kita, para peserta didik itu, setelah biasanya kan mereka melaporkan ke kita ya, kan banyak nih masalah Pak. Bisa jadi karena anak tidak masuk sekolah, bisa jadi yang sekarang kami alami itu ada anak yang tidak bisa membaca. Nah kalau kita panggil orang tua kan kata mereka sudah berkali-kali, tapi kan ibu juga harus panggil gitu ya. Kalau kita tinggal kelaskan anak ini dengan tidak bisa membaca, itu kan tidak menjadi solusi. Biasanya kita ambil langkah, kita panggil orang tua, dan kebanyakan kan orang tua tidak bisa menerima kenyataan. Anaknya memang memiliki kebutuhan apakah itu speech delay ataukah anak ini perlu pendampingan dari orang tua? Tahu sendiri kita di Jakarta kan orang tua dengan sangat-sangat sibuk kan gitu ya. Ya benar-benar. Jadi biasanya begitu. Saya identifikasi masalah dulu.
Setelah itu saya bicara dengan wakil kepala sekolah dan mengajak guru-guru itu bermusyawarah. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan dengan tidak ngejudge anak itu, dengan tidak mengadili anak, kamu tidak bisa, enggak. Kita tidak tahu apa masalah yang dialami oleh anak kita. Biasanya setelah itu, setelah dimusyawarahkan, saya panggil orang tua. Dan jika saya masih belum menemukan jawaban, biasanya setelah di obrolan itu kita tahu ini sebenarnya benar-benar dia tidak bisa atau ada masalah yang lain. Kalau masalah yang lain itu yang masih bisa kita ambil peran di sana, biasanya guru-guru kami itu turun ke lapangan. Artinya di luar jam mengajar teman-teman itu, ibu memang selama ini mohon teman-teman itu memberikan pendampingan karena anak terutama kelas 1, 2, 3. Jadi jika ini bermasalah, ini kenapa? Dan kami pun di sini ya saya sendiri pun dampingi. Kalau guru saya nggak ada waktu, saya di sini kalau ada waktu itu datang untuk bercakap-cakap dan biasanya saya tunggu mereka di depan pintu supaya dia itu nggak merasa saya tidak mampu, lalu saya tidak punya siapa-siapa. Dia harus mampu dan dia juga di sekolah punya siapa-siapa. Iya Pak. Jadi memang identifikasi masalah, identifikasi masalah dulu, kemudian mencari akar dari permasalahannya, baru bisa mengambil keputusan. Iya, bermusyawarah juga baik dengan guru dan orang tua murid kita. Ya. Kalau itu masalahnya pada siswa ya Bun ya. Iya. Baik Bun, untuk yang berikutnya nih Bun, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi dilema etika tadi? Siapa nih yang menurut Bunda efektif nih? Saya kalau melakukan ini sepertinya efektif nih dalam saya mengambil keputusan seperti itu. Sebelum ke keputusan itu biasa saya pendekatan dulu. Kan ya, kata kuncinya pendekatan. Iya. Saya mengadakan pendekatan dulu. Kalau itu dia di murid kita, berarti saya lebih mendampingi dia sebagai teman. Ya, mendampingi anak itu sebagai teman. Setelah dia teman, maka ia akan punya semangat. Dan itu sudah saya lakukan juga. Efektif ya, Bu? Maksimal sekali belum. Maksimal sekali. Ya, tapi sudah terlihat. Dia sudah bisa merangkai kata. Saya bawa ke sini, Mas, ke kantor saya. Ya, jadi setelah kerjaan kita, kalau saya panggil orang tuanya kata dia sudah leskan, sudah diambil langkah itu, tapi menurut saya dulu pendekatan. Tidak selamanya anak itu yang melulu salah. Ada kalanya yang salah itu adalah kita orang dewasa yang merasa diri kita sudah benar sebagai orang tua, sudah benar sebagai guru. Yang kita lakukan di sini pendekatan. Jika itu mentok, kalau misalnya memang anak kita ini perlu pendampingan khusus, maka kita arahkan mereka untuk membuat yang menandakan bahwa itu. Ya, keputusan kita itu tadi nanti merujuknya ke itu dilema etika, benar dan benar. Dia juga nanti terbantu pada kelas-kelas berikutnya, pada tingkat pendidikan berikutnya. Karena memang mungkin anak kita ini benar keadaannya seperti itu. Begitu. Siap, baik, Bu. Ya, saya sudah bisa menangkap penjelasan Bunda. Jadi pendekatan kata kuncinya. Jadi yang sudah kalau ke anak ya, Bunda pengambilan pendekatan. Tapi kalau ke guru sama kali Bunda melakukan apa? Apakah pendekatan juga untuk bahasanya apa ya, mengorek atau mendalami masalah yang terjadi? Pendekatan juga. Ibu kan datang ke sini juga berharap anak-anak itu be smart dan be religious gitu ya. Berarti gurunya dulu nih. Jadi teman-teman ini saya masuk ke dunia teman-teman sebagai orang baru. Yang pertama saya ditanya juga sama teman-teman, sama Bu, misi ibu pertama apa? Kita adalah keluarga. Itu dulu. Yang ibu tembus adalah kita adalah keluarga. Setelah pendekatan dengan keluarga, tentu teman-teman ini juga bisa berbagi suka duka dengan teman-teman. Bahkan saya kalau bisa sih tembus dengan orang tuanya, Bu. Itu saya lakukan. Nah, karena orang tua mereka adalah orang tua saya. Gitu. Jadi
karena setelah kita melakukan pendekatan sebagai keluarga, dan memang keluarga gitu loh, memang keluarga kita keluarga. Setelah pendekatan maka ada masalah apa, identifikasi masalah, dan saya mengusahakan bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang baik, karena orang dewasa, bukan saya pengambil keputusan di mereka, tapi jadi pendengar yang baik. Biasanya setelah menjadi pendengar yang baik itu, mereka akan mengeluarkan kata-kata apa yang mereka rasakan dan apa yang keputusan apa yang mereka lakukan. Dan biasanya dari kejujuran teman-teman itu kita bisa dapat bahwa teman-teman kita itu adalah teman-teman yang baik. Setelah kita melakukan pendekatan, kita menjadi pendengar saja. Itu yang kita tidak punya kadang-kadang. Suka terlewat ya, Bun. Suka terlewat. Bahwa orang itu kadang tidak pengen diberikan, tapi kepengen didengar. Didengar saja. Siap tuh, saya garis bawah. Siap. Baik Bun, berikutnya Bun. Oke. Hal-hal apa nih yang merupakan tantangan bagi Bunda dalam mengambil keputusan yang berat kaitannya dengan dilema etika, karena ini benar, ini juga benar, tapi apa sih tantangan yang menurut Bunda menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan? Apakah setelah mengambil keputusannya, jangka panjangnya, atau bagaimana? Ini saya pengen tahu nih. Tantangannya pertama memang waktu ya. Waktu. Kadang-kadang kan waktu kita mengambil keputusan itu kita nggak bisa mengadili orang itu, yang dia lakukan itu salah atau yang dia lakukan itu benar gitu. Jadi butuh waktu untuk menganalisis gitu menganalisis ya. Masalah ini apa siap, gitu. siap. Ya. Lalu apa ya, kadang begini Pak, orang mengungkapkan masalah itu susah. Ada kemungkinan mau berbagi itu bagi teman-teman itu atau bagi murid itu berat. Kita harus menjadi ini dulu, bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Jadi dengan kita bisa dipercaya, ini kita punya solusi nantinya. Tentunya kita tidak membawa masalah yang kita dengar, yang kita dapat ke masalah umum. Biasanya saya bawa dalam doa. Ya, ada masuk ke religi. Iya. Ya, karena saya tidak tahu yang dialami mereka itu gitu. Tapi kalau Tuhan sudah campur tangan, itu menurut saya semua kan baik-baik saja. Saya tidak lupa kalau saya pergi beribadah itu, teman-teman saya itu saya doakan semua. Pasti ada waktu itu lagi gitu. Berarti waktu ya Bunda. Waktu dalam menganalisis ini, kemudian juga bagaimana tantangannya Bunda dalam bahasanya untuk menggali lebih dalam permasalahannya. Yeah. Karena istilahnya kalau kita tahu masalah, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Yeah. Ya Bunda. Yeah. Bagaimana walaupun kadang-kadang tepatnya itu nggak selamanya tepat menurut mereka. Gitu. Ya mungkin Pak dia tahu ya kalau ibu itu orangnya apa adanya gitu. Oh nih, absensi, saya tarik absensi. Itu. Contoh realnya gitu. Contoh realnya. Kalau ini kan termasuk dilema etika, itu benar-benar gitu. Sesuai dengan aturan, ini juga benar, karena kalau memang ini tidak di TL juga nantinya akan jadi masalah buat sekolah seperti itu. Kalau ibu kan nggak melihat masalah ke sekolahnya, karena pribadi kita jawabannya ke self ya. Lebih ke self, lebih kepada ini loh yang harus kita lakukan. Makanya pagi-pagi itu suka saya tulis, pagi Bapak Ibu, semoga hari ini kita dapat mengabdi kepada Tuhan dengan apa yang kita dilakukan di lapangan. Anak-anak itu adalah jalan kita untuk berbuat kebaikan. Baik, Bunda, terima kasih jawabannya. Untuk selanjutnya Bunda,
apakah Bunda Emi memiliki sebuah jadwal nih, atau tata kala tertentu yang khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah langsung menyelesaikan di tempat on the spot atau juga memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Oh, saya punya jadwal menyelesaikan ini ntar di hari ini di jadwal seperti ini. Nah, bagaimana tuh bentuk atau seperti Tidak, apa? tidak Pak Ade. Nah, kalau namanya itu satu permasalahan tidak terjadwal. Kecuali mau follow PMM, tulis di sini, belum kelar. Tapi kalau misalnya masalah, kan ada yang urgent. Tergantung sifat berarti ya, Iya, Bun, ya. tergantung sifat dan keadaannya gitu ya. Situasi dan kondisi ya, Bun, ya. Iya, Kalau memang harus segera berarti cepatnya di TL ditindaklanjuti. iya, Tidak ada ya, Bun, ya? Tidak ada tata kala tidak atau ada. prosedur yang Bunda khusus untuk menyelesaikan Enggak. dilema etika ini, enggak ada. Itulah uniknya manusia itu, Pak Ade. Jadi bisa berjalan sesuai dengan keadaan. Makanya long life education itu benar. Kapan pun kita belajar memang. Ada masalah bisa jadi itu harus ditunda dulu. Tapi ada masalah itu harus dikerjakan sekarang. Jadi masalah itu ya tergantung di masalah ini gitu. Dan karakter Iya, masalahnya itu iya. perlu cepat atau emang perlu pelan-pelan supaya bisa tepat Iya. sasaran dalam penyelesaiannya gitu. Iya. Baik. Terima kasih, Bunda. Berikutnya, Bun, ini adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bunda, membantu Bunda Emi dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ada nggak? Ada. Kalau ada seseorang, siapa atau faktornya, faktor apa yang membuat Rekan Bunda? kerja. Rekan kerja yang menurut ibu dia bisa dipercaya, mengerti apa yang ibunya bisa dipercaya, mengerti apa yang ibu sampaikan, dan biasanya memberikan keputusan itu seperti yang ibu. Jadi Sejalan gitu ya. ya masukan yang diberikan itu biasanya baik buat semua, baik buat si person, baik buat sekolah gitu. Jadi tentunya orang yang ibu Kalau ini ada? mungkin termasuk Pak Ade. Alhamdulillah. Ya, ya. Kalau menurut ibu, Pak Ade itu rekan kerja artinya sefrekuensi dengan ibu di beberapa poin. Jadi salah satunya ya. Dan di tempat kami ini pun ada. SD Kabupaten ada. Ya. Kalau faktor, Bun, ada nggak, Bun? Kira-kira faktor apa nih? Apakah sedang moodnya baik kah, ataukah memang harus di sini nih saya bisa menyelesaikan masalah dengan baik tempatnya, atau faktor-faktor yang lain ada nggak yang membantu Bunda dalam memudahkan mengambil keputusan yang Bunda rasakan selama ini, selama menjabat menjadi pimpinan di SDN 12? Butuh waktu sih ya, terus butuh, kalau dibilang mood itu gini Pak Ade, nggak ada alasan menunggu mood baik karena setiap masalah dan setiap kesempatan sebagai orang yang mengabdi itu kita harus selalu siap dalam keadaan apapun keadaan kita harus siap. Nah terus kalau misalnya ada masalah yang sangat dalam gitu ya, tadi pun harus baik selalu ya, tapi adakah waktu yang diambil? Ada. Itu? Biasanya kalau Bunda nanti dipotong. Ibu bisa jalan kaki, ibu biasa pergi jalan kaki, setelah jalan kaki itu akan mencari tempat religius. Di tempat religius itu biasa ibu mencoba untuk tidak berdoa tapi mendengarkan apa yang baik saya lakukan. Jadi mungkin hati nggak bisa berbicara dalam doa, maunya saya begini Tuhan, enggak gitu. Tuhan maunya apa, buatlah itu gitu. Tapi biasa saya cari tempat yang tenang dan tempat itu religius. Itu faktor ya, Bun, ya. Faktor yang mempermudah Bunda juga dalam berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah, terutama masalah dilema etika tadi, karena masalahnya kan benar dan benar, dua-duanya benar gitu, jadinya agak bingung. Baik, Bunda, terima kasih.
Untuk berikutnya Bun, terakhir ini Bun, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bunda, pembelajaran apa nih Bun yang Bunda dapat atau Bunda petik dari pengalaman yang Bunda eh, ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Kira-kira pelajaran apa nih yang sama-sama bisa Bunda dapatkan dan mungkin juga buat saya juga jadi belajar? Agak rumit jawabnya. Ya mungkin secara umum aja kali Bun. Iya. Pembelajaran apa yang dapat dipetik? Jadi pengalaman aja deh. Jadi pengalaman saja bahwa segala sesuatu itu harus dipelajari, jangan terjebak merasa diri benar, harus introspeksi diri, dan yang kita kerjakan itu mudah-mudahan dia di solusi baik. Kita bisa kadang-kadang mengambil keputusan itu melalui pintu yang mereka mau. Nah, pintu yang di kan saya maunya begini, ya udah nggak apa-apa kita ikut. Dan nanti outputnya keluar di pintu yang kita mau, arahnya ke yang baik. Nah, jadi kalau saran saya sih itu tadi, belajarnya apa ya teruslah belajar, jangan merasa diri benar. Yang kita lakukan baik pun belum tentu benar, yang kita lakukan benar itu pasti baik. Jadi belajar menjadi suatu pengalaman lah, jadi pengalaman. Tidak ada yang benar-benar yang kita lakukan itu juga karena kita enggak. Yang kita lakukan itu juga mengalir karena ada yang menggerakkan gitu. Jangan lupa kalau yang Bunda, terima kasih banyak atas semua jawabannya. Ini alhamdulillah sudah selesai. Bunda sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah berbagi pengalaman, jawaban-jawaban Bunda yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi dan saya mohon pamit. Sudah selesai. Oke, Ya, Bunda. terima Terima kasih atas sukses. waktunya Bunda. To be luck. Thank you very much. Oke, sama-sama. Selamat berkarya nantinya, Mas. Amin.